Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Lulu Ilmaknun AF, mahasiswa guru tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Nusa Cendana dengan nomor NIM 25011900860. Pada hari ini, Selasa 22 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA NWDI Birrul Walidain di kelas 10. Ini KTP saya dan ini lapor diri saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, tetap semangat, luar biasa, Allah Akbar. Nah, sebelum kita mulai berdoa, apa keutamaan dari doa itu sendiri? Siapa yang tahu? Apa keutamaan berdoa sebelum belajar? Kita Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ilmu yang barokah. Apalagi ilmu cepat masuk semangat kita. Ayo anak-anak, bangun. Ya, bangun. Kita mulai expressingnya ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan jika berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar, tangan diputar. Lung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar buntar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cetrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Ya, silakan duduk. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan maju. Assalamualaikum kita mulai acara pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa dengan sholawat Nabi. Allahumma inna nas'aluka sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa al-wardi'una Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Makasih ketua kelas telah memimpin doanya ya.
Selanjutnya Ibu Guru mau absen. Nanti siapa yang Bu Guru sebut nama bilang hadir. Siapa yang nggak ada keterangan, siapa yang nggak hadir hari ini? Masuk semua? Ya, Bu Guru absen ya. Ihsan Ma'rifatullah, Ewi Nila Cahyani, Muhammad Mi'rajil Anbiya, Heri Andika. Hadir. Sehat Heri? Ya. Ratnadi, Nuri Rahma Az-Zahra, Amanda Rahayu Putri, Maya Sri Anggraini, Aida Febriani, Nurul Natasha, Nurul Hidayah, Wardila. Ya, semuanya hadir. Coba sebelum mulai ke pembahasan atau materi, silahkan ngecek kondisi kelasnya. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah, silahkan buang ke tempat sampah. Ya, bangkunya dirapikan biar enak kita belajar ya. Ya. Sebelum kita belajar masuk ke materi, kita mau menyanyikan satu lagu wajib nasional. Silakan, yang memimpin temannya untuk menyanyi silakan maju. Ayo, semuanya dimohon berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, di makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silahkan duduk. Ya, selanjutnya kita ke tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Ya, tujuan pembelajaran kita ada 4 ya. Yang pertama, mengetahui konsep ilmu ekonomi, kebutuhan manusia, dan adanya kegiatan sumber daya, kelangkaan sumber daya. Yang kedua, menjelaskan keterkaitan konsep ilmu ekonomi, kebutuhan manusia, dan kelangkaan sumber daya dengan perspektif yang holistik. Yang ketiga, menerapkan konsep yang telah dipelajari sebagai nilai-nilai di kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, yang terakhir, menganalisis berbagai fenomena ekonomi pada kehidupan sehari-hari ya. Itu adalah 4 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang harus selesai pada pertemuan kali ini ya. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran kita itu pertemuan yang pertama ini ya. Judul besar dari pelajaran kita pagi hari ini adalah meninjau topik ekonomi dan pengenalan ilmu ekonomi. Tapi sebelumnya kita masuk ke materi, Bu Guru mau tanya, kalau kita berbicara mengenai ekonomi, apa yang ada di benak anak-anak semua? Wah. Ya, yang pertama uang. Apa lagi? Apa? Apa tadi? Apa besaran suaranya? Ada uang, terus ada apa? Jasa, apalagi? Barang dan jasa, apalagi? Kebutuhan sehari-hari, ya. Itu yang ada di benak kita kalau kita itu berbicara mengenai ekonomi ya. Pengertian dari ilmu ekonomi itu sendiri. Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat membuat pilihan untuk memanfaatkan sumber daya yang langka guna memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia itu tidak ada batasnya ya. Misalkan sekarang, seandainya kita sudah memiliki
siapa namanya tadi? Mi'raj ya? Ya, Mi'raj sudah memiliki handphone sekarang, kebutuhannya itu. Seandainya saya memiliki handphone, saya akan merasa puas setelah saya terpenuhi kebutuhan saya dengan adanya handphone. Tapi setelah memiliki handphone, Mi'raj, seandainya saya punya motor, bisa dengan mudah saya pergi sekolah, ya nggak telat lagi. Nah, itulah kebutuhan manusia, nggak ada batasnya, ya selalu ingin dan ingin dan ingin. Ya, itu kebutuhan manusia. Ya, sejarah perkembangannya dimulai dari Sejarah perkembangannya dimulai dari pemikiran filsuf kuno hingga menjadi ilmu yang kompleks. Beberapa topik utama yang dipelajari dalam ekonomi. Ya, sekarang kita akan membahas topik-topik ini di dalam pertemuan kali ini. Yang pertama itu adalah kelangkaan. Yang kedua, pilihan. Yang ketiga, produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, sebelum kita membahas topik-topik ini, kita alangkah baiknya kita mengetahui dulu ya sejarah dari ilmu ekonomi itu sendiri. Ya, ini kita bahas sekarang sejarahnya. Yang pertama, masa Yunani kuno. Ekonomi itu, kata ekonomi itu dibagi menjadi dua. Ada yang ekonomi, ada yang kata Yunaninya ya, ada yang bahasanya di bahasa oikos dan nomos. Ya, oikos itu artinya dan nomos itu artinya ya, kalau kita gabungkan dari oikos dan nomos itu menjadi ya, aturan rumah tangga ya, atau manajemen berdua, Adam Smith dan ekonomi klasik. Ya, Adam Smith ini adalah tokoh ekonomi klasik ya. Ya, inilah namanya. Adam Smith adalah tokoh kunci dalam ekonomi klasik. Pemikirannya yang tertuang dalam bukunya yang berjudul apa coba? The World of Nations. Ya, meletakkan dasar bagi ekonomi modern dan menekankan pentingnya pasar bebas serta pembagian kerja dalam mencapai kemakmuran. Ya, berikut adalah penjelasan lebih detailnya ya. Adam Smith adalah seorang filsuf dan ekonomis Skotlandia yang dianggap sebagai bapak ekonomi modern. Ya, Adam Smith itu adalah bapak ekonomi modern. Ya, dan tokoh utama dalam mazhab klasik. Nah, ini nama bukunya ya tadi. Kita lanjut ke pasar bebas dan tantangan tak terlihat. Smith percaya bahwa pasar bebas yang beroperasi tanpa campur tangan pemerintah yang terlibat yang berlebihan akan secara alami mencapai keseimbangan dan efisiensi melalui tangan tak terlihat. Selanjutnya kita beralih ke tokoh yang kedua. Tokoh ekonomi yang kedua. Ingat ya, tadi tokoh ekonomi yang pertama namanya Adam Smith. Ya, itu tokoh yang pertama. Yang kedua, tokoh ekonomi yang kedua namanya ya Albert Marshall ya, adalah tokoh sentral dalam perkembangan ekonomi neoklasik. Ia dikenal sebagai bapak ekonomi neoklasik. Nah, ini Albert ini dikenal dengan nama bapak ekonomi neoklasik. Tadi kalau Adam Smith dikenal dengan bapak ekonomi modern. Ya, ingat itu ya Naya ya. Berkat karyanya yang berjudul Principles of Economics, gitu kira-kiranya ya, yang memperkenalkan konsep-konsep fundamental seperti penawaran dan permintaan, serta biaya produksi. Marshall mengembangkan pemikiran aliran klasik dan aliran majelis meletakkan dasar bagi ekonomi neoklasik modern. Selanjutnya kita ke konsep keseimbangan umum. Marshall juga memperkenalkan konsep keseimbangan umum yang mencoba memahami interaksi antara berbagai pasar dan bagaimana perubahan dalam suatu pasar dapat mempengaruhi pasar lainnya. Selanjutnya ada tokoh ekonomi yang ketiga. Ada sini kita bahas 3 tokoh ekonomi dalam mata pelajaran kita pada pagi hari ini ya.
Ya, tadi yang pertama Adam Smith, yang kedua Marshall, ya, yang ketiga sekarang J.M. Keynes dan ekonomi modernnya. J.M. Keynes. Apa pengertian ekonomi menurut J.M. Keynes? Ya, J.M. Keynes atau Johann Maynard Keynes adalah seorang ekonomi Inggris yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi modern. Pemikirannya yang dikenal sebagai Keynesianisme menekankan peran penting pemerintah dalam mengelola perekonomian, terutama melalui kebijakan fiskal untuk mengatasi resesi dan depresi. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pengaruh Keynes terhadap ekonomi modern, ya. Yang pertama, poin pentingnya itu adalah teori Keynes dan intervensi pemerintah. Terus yang kedua, konsep permintaan agregat. Yang ketiga, kritik terhadap ekonomi klasik. Yang keempat, pengaruh pada kebijakan ekonomi. Yang kelima, relevansi dalam konteks saat ini. Ya, itu adalah beberapa teori yang digagas oleh Keynes. Selanjutnya, Ibu guru akan membagikan anak-anak kelompok, ya, menjadi 3 kelompok. Sekarang duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, ya, membahas tentang itu. Tentang apa? Distribusi. Kelompok 2, produksi. Ya, kelompok 3, konsumsi. Ya, di sini selama diskusi ini kerja kelompok ini, kalian ibu guru akan memberikan waktu 25 menit, ya, untuk mengerjakan tugas kelompok. Ya, ayo silahkan dikerjakan anak, ya. Diskusikan sama teman-temannya mengenai materi yang ibu guru berikan. Nanti setelah jadi kita akan melakukan diskusi di depan persentase. Ya, ya. Di sini juga, ya, dicatat, ya, tambahan materinya. Jadi, ya, ditulis nanti dipresentasikan di depan hasilnya. Ya. Berapa menit? 20. Nanti kalau itu kita tentukan sekarang, kerjakan dulu ini tugas kelompok yang Bu Guru kasih ini selama 25 menit. Itu diskusikan dulu sama teman-temannya, mana yang belum dipahami. Boleh kita baca, bisa ada yang jelas ini? Bisa? Bisa, ya. Coba kita baca. Ya, jawab mana, ya, jawab. Ada yang jelas? Jelas? Nanti harus dibagi 4 orang gimana? Ya. Ayo. Distribusi. Ya. Ya, betul. Sudah jadi semuanya? Sudah? Ya, siapa kelompok mana yang mau maju duluan? Ayo, kelompok 1, 2, 3. Mana? Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 berdiri di hadapan teman-teman sekalian hanya untuk kita mau mempresentasikan hasil diskusi kita, hasil pertukaran pikiran kita, yaitu masalah tentang distribusi dalam ilmu ekonomi. Jadi sekarang kita semua maju di hadapan kalian, kita mau mempresentasikan. Nah, kebetulan saya menjadi moderatornya dan yang di sebelah saya ini menjadi pematerinya. Oke. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita sama-sama menyimak, mendengarkan presentasi yang akan dibawa oleh teman-teman saya ini. Ya. Sebelum kita mulai presentasi, silahkan teman-teman siapkan pulpen dan bukunya. Mungkin nanti siapa tahu ada yang mau bertanya, ada yang kurang jelas mungkin. Nah, jadi disiapkan. Pada teman saya, silahkan berdiri untuk menyampaikan presentasi tentang distribusi. Pada kawan saya yang bernama Epang, yang pertama saya aturkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi
Secara pengertiannya adalah distribusi adalah proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Ini melibatkan berbagai aktivitas untuk memastikan produk sampai ke tangan konsumen dengan tepat, bersih, rapi, dan selamat, baik secara langsung maupun melalui perantara seperti agen atau pengecer. Jadi di sini distribusi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, distribusi langsung, dan yang kedua, distribusi tidak langsung. Distribusi langsung adalah produsen menjual langsung ke konsumen. Misalnya pedagang sayur yang menjual dagangannya ke pasar. Dan distribusi tidak langsung melibatkan perantara seperti agen, grosir, dan pengecer untuk menyalurkan produk ke konsumen. Oke teman-teman, itulah tentang distribusi yang telah disampaikan oleh 4 teman kita ini. Nah, jadi itu adalah kesimpulan atau pengertian dari sebuah distribusi. Nah, jadi sekarang karena sudah disampaikan semuanya tentang distribusi, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya karena mungkin kurang jelas atau kurang paham, mungkin bisa ajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangannya, ya. Masing-masing kelompok satu yang angkat tangannya sebagai perwakilan. Ya, baik. Jadi pertanyaan dari kelompok kami yaitu apa itu distribusi langsung? Oke, baiklah. Kita kasih kepada pemateri kita. Baik teman-teman, jadi tadi saya sudah menjelaskan tentang jenis-jenis dari distribusi. Jadi distribusi itu dibagi menjadi dua, dan tadi dinyatakan oleh saudari kami adalah distribusi langsung, bukan? Nah, jadi distribusi langsung itu adalah produsen menjual langsung ke konsumen. Jadi pengertiannya itu kita menjual secara tatap muka, ya. Jadi kita bertemu di suatu tempat yang sama dengan sang penjual dan sang pembeli. Nah, contohnya seperti pedagang sayur yang biasanya keliling-keliling di sekolah kita, kan? Nah, ya gitu udah yang kita bisa tatap muka bertemu langsung dan tidak secara perantara. Ayo, bagaimana dengan kelompok yang lain? Ya, silakan maju, saudari Nurul Hidayah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan dari kelompok kami, sebutkan jenis-jenis distribusi. Oke, kepada pemateri kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan kembali tentang jenis-jenis distribusi. Jadi distribusi itu dibagi menjadi dua. Pertama, distribusi langsung, dan kedua adalah distribusi tidak langsung. Distribusi langsung adalah produsen menjual ke konsumen secara tatap muka. Misalnya pedagang sayur yang menjual kepada pembeli. Nah, maksudnya di sini tidak menggunakan perantara atau orang lain. Yang kedua adalah distribusi tidak langsung, yaitu ia melibatkan perantara seperti agen, grosir, dan pengecer untuk menyalurkan produk mereka. Nah, contohnya seperti kebanyakan di sini kita pernah membeli barang secara online, bukan? Nah, contoh seperti Kopai, TikTok Shop, Shopee. Nah, kita sudah pasti mengenal. Nah, jadi itu tadi contoh distribusi tidak langsung. Mana dengan kelompok 3, apakah puas dengan jawabannya? Puas? Yang lain juga puas? Alhamdulillah. Ya udah, kalau semuanya sudah puas, nggak ada pertanyaan lagi nih jadinya. Nggak ada ya. Semua udah jelas ya. Oke, baiklah. Karena semuanya sudah jelas, yaitu apa itu tentang distribusi. Jadi yang akhiri bersama kelompok kami di hadapan kalian semua untuk mempresentasikannya. Jadi sekarang kita akan melihat presentasi dari kelompok yang lainnya. Jadi kelompok yang di hadapan kalian ini mau undur diri dulu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Biasa peserta.
Ya, kita perwakilan aja ya dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Yaudah, sekarang kita kita ice breaking lagi ya untuk menyegarkan semangat kita karena udah terkuras habis oleh diskusi kita tadi. Kita perwakilan aja kelompok 1 dan 2 aja ya. Karena waktu. Ayo, sekarang kita ice break. Ayo berdiri. Ibu guru minta Bapak berdiri. Sekarang Bu Guru minta kalian menuliskan Ibu Guru dari angka 1 sampai 8. Tapi tidak di buku. Dengan cara gini. 1. Paham? Anggap telunjuk kalian ini adalah pensil atau pulpen atau pena ya. 1 gitu. Coba. 1. Terus 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8 ya. 8. Sekarang kita ulang. Kita menggunakan kepala dan badan. Tuliskan Ibu Guru angka 1 sampai 8 menggunakan kepala dan badan kalian. Anggap kepala dan badan kalian adalah pena. Ya. Kita mulai. Ayo. 1. Ulang, serempak semuanya. 1. 2. 3. 3 ya. 4. 5. 6. 7. 8. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Betul habis ya. Lihat, ini ada berapa? 5. Ini? 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 0. Lah. 5. 3. Untuk kalian semua ya. Sekarang Ibu Guru akan kasih kalian tugas mandiri atau tugas individu ya. Dikerjakan di sini. Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ya. Alhamdulillah. Ya, ayo perwakilan ngumpulinnya yuk. Perwakilan ngumpulin. Terus namanya ya? Ya, jangan lupa namanya. Ya. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, dari ke anak-anak semua, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita, hasil belajar kita selama pelajaran berlangsung? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo. Ya, Miraj ya. Namanya Miraj. Ya, silahkan disimpulkan nak ya. Apa hasil belajar kita pada pagi hari ini? Silahkan disimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya mau menyimpulkan hasil pembelajaran diskusi kita pada pagi hari ini. Sedikit saja ya, singkat, jelas, dan padat. Oke, baiklah, kesimpulannya pada pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kita sudah diberitahu tentang ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang membahas tentang kebutuhan manusia untuk menjalin kehidupannya sehari-hari. Tanpa ekonomi, manusia tidak bisa berlangsung hidup lama. Ya, jadi ekonomi itu adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manusia tidak bisa lepas dari ekonomi. Ya, dari Bu Guru ya, kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah
kita ini manusia, kita ini adalah makhluk sosial. Siapa yang tahu apa itu makhluk sosial? Iya, makhluk yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Ya, kalau kita itu tidak ada yang namanya makhluk sosial, maka tidak bisa. Sekarang Miorat sakit, dia sendirian di rumah. Dia kedinginan, dia kepanasan, tidak ada yang menolongnya. Gimana? Iya, itu makanya kita itu dibutuhkan untuk ada teman hidup atau makhluk sosial. Ya, baik. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, guru akan menyampaikan pesan sedikit kepada anak-anak ya. Tetap semangat untuk belajar ya. Nanti kalau datang rumah jangan fokus main HP, jangan fokus bermain atau main game terus. Kita ulangi pelajaran-pelajaran kita yang telah diajarkan di sekolah ya. Ya. Jika ada kesalahan kata atau tutur kata bu guru atau tingkah laku bu guru yang salah terhadap kalian, ibu guru minta maaf. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nah, dan kesalahan itu datangnya dari ibu guru sendiri. Kita tutup acara belajar mengajar kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melapaskan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga pelajaran kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianggap sebagai ibadah ya, bernilai ibadah. Ya, sekian dari Ibu Guru. Bu Guru tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.